Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Agung Muhammad di Alba Televisi. Di program edukasi ini saya akan berbincang sedikit tentang desain grafis ya. Di sini saya akan menghadirkan satu narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Haji Muslim Ateng yang berprofesi sebagai guru produktif di SMK Terpadu Alba Syariah. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik ya Pak Haji. Berbicara tentang desain grafis ini ya, seperti yang Pak Haji ketahui di zaman modern seperti ini, desain grafis itu sangat penting. Nah, menurut Pak Haji sendiri seberapa penting sih desain grafis di dunia ini? Sebelumnya saya berterima kasih terlebih dahulu kepada Pak Agung selaku pembawa acara di acara yang sangat luar biasa ini. Acara Alba Televisi yang bahkan di sini ada Alba Televisi di tempat yang terpencil, itu sangat luar biasa sekali. Terus tadi ada pertanyaan seberapa penting ya tentang desain grafis di zaman sekarang. Sangat penting sekali. Menurut saya pribadi, desain grafis itu bukan hanya sekadar sunnah, tapi juga wajib desain grafis itu. Kenapa? Kenapa kok bisa dibilang wajib? Karena desain grafis itu orang lain, orang-orang atau anak-anak bahkan sekalipun, terus ada yang punya usaha, punya pekerjaan, pasti melibatkan desain grafis. Contohnya, orang yang mempunyai perusahaan atau UMKM seperti makanan, di sini kan banyak ya, ada makanan banyak keripik, ada apa lagi wajib-wajib seperti itu kan membutuhkan satu desain grafis. Contohnya di mana penyimpanan desain grafis itu disimpan di sebuah produk. Kenapa? Karena kalau adanya desain grafis atau adanya label itu yang tadinya harga 1.000 bisa jadi 10.000 gara-gara desain grafis itu. Ya betul. Ya baik, terima kasih ya Pak Haji. Nah di sini saya ada yang mengganjal sedikit ya. Menurut Pak Haji sendiri, apa itu sih desain grafis dan apa saja contohnya itu? Desain grafis, apa sih itu desain grafis? Itu pertanyaannya begitu. Ya. Desain itu adalah proses pemikiran, perasaan yang akan menciptakan sesuatu. Sedangkan grafis itu merupakan hasil dari desain itu sendiri. Grafis itu adalah melukis atau menguras atau melukis atau juga menggambar. Itulah desain grafis. Jadi pemikiran atau perasaan yang kita luangkan itu diciptakan ke sebuah gambar atau lukisan seperti itu. Ya. Nah di sini tadi dibicarakan tadi ya untuk sebuah gambar. Nah di sini aplikasi apa saja sih yang biasa Pak Haji gunakan itu untuk mendesain? Kalau aplikasi itu sebenarnya ada dua ya. Aplikasi itu ada yang berbasis vektor dan juga ada yang berbasis bitmap. Kalau vektor itu yang biasa digunakan itu kan seperti aplikasi CorelDRAW, Adobe Illustrator dan yang lainnya. Dan ada juga yang disebut tadi ada bitmap. Bitmap itu adalah sebuah gambar. Gambar itu dimana diciptakannya dari sebuah fotografi. Nah itulah contohnya. Contoh sebuah gambar bitmap itu adalah contoh seperti itu yang diciptakan. Contohlah kita memotret atau pakai HP dan hasilnya itu apa? Itu bitmap. Nah, berbicara vektor sama bitmap, menurut Pak Haji sendiri vektor itu seperti apa? Bitmap itu seperti apa? Kalau bicara tentang vektor dan bitmap, kalau vektor itu kan penggabungan atau gambar juga, penggabungan antara titik dan juga garis. Sedangkan kalau bitmap itu adalah sebuah foto. Jadi vektor itu kan diolahnya dengan CorelDRAW. Kalau dengan CorelDRAW kan diolahnya itu seperti tulisan, seperti gambar-gambar logo,
Kalau sedangkan bitmap, kalau bitmap itu lebih ke pengeditan sebuah foto yang tadi diambil dari sebuah HP, dari sebuah kamera, itu dieditkan. Kadang sebuah sebuah fotografer, seorang fotografer itu tidak mungkin 100% bisa hasilnya itu 100% bagus. Pasti ada sedikit lah, sekian persennya, 10, 20 atau 30%-nya itu pasti harus ada pengeditan. Nah, dieditnya itu adalah dengan Photoshop tadi, seperti menyerahkan sebuah foto, terus ada jerawat bisa dihilangkan. Itu kan adalah sebuah aplikasi bitmap atau aplikasi Photoshop tersebut tadi. Oke Pak Haji, ya tadi udah berbicara tentang bitmap, vektor. Nah sekarang Pak Haji di sini kan sebagai guru ya di SMK ini. Bagaimana penerapan Pak Haji kepada anak didik Pak Haji di sini? Dasarnya seperti apa untuk mendesainnya itu? Untuk penerapan pembelajaran atau materi ke siswa itu kan dulu ada kurikulum 13. Lebih banyaknya itu kan kalau kurikulum 13 lebih ke teori. Teori kan kadang 60% teori, prakteknya itu kadang 40%, jadi lebih besar teori daripada praktek. Sedangkan alhamdulillahnya ini Kemdikbud ya, Pak Nadiem itu mengusulkan atau meluncurkan ada kurikulum merdeka. Saya sangat mengapresiasi, sangat luar biasa kepada Pak Nadiem ya, khususnya sudah meluncurkan itu, karena dengan penerapan kurikulum merdeka itu si anak jadi lebih semangat. Maksudnya lebih semangat, jadi si anak lebih bebas mengapresiasikan desain-desain atau yang tadi di dalam desain itu ada pemikiran dan perasaan yang menciptakan sesuatu itu, si anak lebih leluasa gitu. Jadi kalau di kurikulum merdeka ini sekarang lebih diperbanyak itu praktek dan yang teori itu sedikit. Nah, jadi saya sebagai salah satu guru yang dalam pembelajaran produktif atau lebih ke desain grafisnya itu lebih gampang mengapresiasikan atau sebutannya itu ke anak itu jadi lebih enak gitu. Jadi kalian harus langsung praktek aja, jangan banyak teori, karena kan zaman sekarang itu lebih hasil lah yang didapatkan gitu. Jangan hanya teori aja. Seperti itu. Ya, berarti di kurikulum merdeka ini kebanyakan sekarang praktek ya? Iya. Nah, untuk praktek ini ada nggak satu proyek buat siswa di 1 semester apa 1 tahun ini, capaian untuk siswanya itu? Oh iya. Dalam sebutan tadi kurikulum merdeka itu kan ada yang disebut dengan proyek ya. Proyek itu kan saya juga sudah membuat salah satu proyek 1 tahun. 1 tahun itu proyeknya seperti apa? Saya menerapkannya ke anak atau ke anak didik saya di kelas 11 itu membuat satu perusahaan. Jadi di kelompok itu ada satu perusahaan, salah satu perusahaan kan dibagi ada 4 kelompok sebenarnya. Ada silakan itu kan ada sekitar 30 orang dibagi 4 kelompok dan mempunyai 4 perusahaan. Perusahaannya contohnya ada kemarin itu saya mengambil perusahaan makanan, minuman, fashion dan juga satu lagi travel. Nah, saya proyeknya ini seperti ini. Jadi si anak itu harus bisa membangun sebuah perusahaan. Hubungannya dengan desain grafis itu apa? Hubungannya itu adalah jadi si anak itu membuat sebuah perusahaan, pengembangan sebuah perusahaan kan harus mempunyai elemen-elemen. Contohnya mempunyai sebuah logo, mempunyai sebuah nama, mempunyai sebuah salah satu promosi seperti label, seperti brosur, seperti spanduk, itu kan termasuk dalam kategori desain grafis juga. Seperti itu. Terima kasih ya Pak Haji atas jawaban-jawaban yang telah Pak Haji berikan. Ilmunya sangat luar biasa sekali ya. Nah sekarang gimana kalau misalkan Pak Haji saya undang lagi ke acara televisi ini untuk bagaimana cara pembuatan logo, cara mendesainnya di sini, bagaimana, apakah siap datang lagi Pak Haji? Sangat luar biasa sekali. Saya sangat merasa terhormat bisa diundang ke sini lagi karena ini adalah acara yang sangat luar biasa dan intinya ini kan edukasi untuk semua orang, bahkan anak didik yang juga yang sedang melihat acara ini mungkin bisa mengedukasi, bisa melihat, intinya jadi
memikirkan bahwa kedepannya itu adalah desain grafis itu adalah sangat luar biasa. Ya. Baik pemirsa, itulah seputar perbincangan antara saya dengan Pak Haji tentang desain grafis. Semoga ilmu ini bisa diterapkan untuk kalian semua ya. Sampai ketemu dan berjumpa lagi di program edukasi berikutnya bersama saya Agung Muhammad. Terima kasih.